A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Yusuf. Surat Yusuf ayat ke-20 ke ayat ke-23. Masih menjelaskan tentang Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Mana di antaranya penjelasannya yaitu warawadatul lati huwa fi baitiha. Setelahnya Nabi Yusuf dibeli oleh menteri keuangan yang bernama Qitfir. Yang bernama Qitfir ini jabatannya menteri keuangan. Lalu ini Nabi Yusuf alaihissalam ditempatkan di rumahnya. Setelah ditempatkan di rumahnya, terjadi ujian besar untuk Nabi Allah Yusuf alaihis salam. Ujian besar. Apa ujiannya? Yaitu istrinya itu menteri menginginkan kepada Nabi Yusuf alaihis salam. Warawadatu, dan menggoda kepada Yusuf. Siapa allati, wanita yang huwa itu Nabi Yusuf fi baitiha, ada di rumahnya. Wanita tersebut yang bernama Zulaikha, an nafsihi, dari dirinya Nabi Yusuf. Menggoda Nabi Yusuf sampai bagaimana? Wa ghallaqatil abwab, pintu-pintu semua ditutup. Ada berapa pintunya? Ada 7 pintu. 7 pintu semua ditutup. Ujian besar. Lalu ini Zulaikha wa qalat hai talak. Kata ini perempuan Siti Zulaikha mengatakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, hai talak, kemarilah kamu. Waduh, ini uji. Lamun teu kuat imana? Wah, geus weh. Ya, eta mah tos weh. Klepek-klepek ya. Lamun teu kuat iman. Tapi Nabi Yusuf orang yang kuat iman, Nabi Rasul, dijaga dari segala perbuatan yang tidak baik. Lamun urang mah geus klepek-klepek gitu. Aduh, nu imana hengker bah. Nu imana hengker alah geus we. Ya, tapi ini Nabi Yusuf. Nah, ini contoh ya pelajaran. Jadi godaan itu macam-macam ya, godaan itu macam, apalagi zaman sekarang. Waduh, ya, Masya Allah. Lalu qala ma'adzallah, Nabi kata Nabi Yusuf, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan itu. Jangan, nggak boleh itu. Ma'adzallah, innahu rabbi ahsana mathwaya, Tuhanku yang membeliku, dia telah menempatkanku, ya, telah berbuat baik kepadaku di dalam menempatkanku, maka aku tidak akan mengkhianati kepadanya pada istrinya. Innahu la yuflihudz zalimun, sesungguhnya kelakuan tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Hati-hati, jangan jadi orang zalim, tidak akan beruntung orang zalim. Ya, akan hina. Orang zalim akan susah, orang zalim akan menjadi orang yang ya hina. Menjadi orang yang rugi, orang yang celaka. Maksud zalimun di sini az-zunat, orang-orang yang zina. Mudah-mudahan ya semua dijaga oleh Allah dari perbuatan zina, karena bahaya. Ya. Walaqad hammat bihi, dan sungguh telah bermaksud itu wanita bihi kepada Yusuf, wa hamma biha, dan bermaksud Yusuf biha kepada itu wanita, laula ar-ra'a burhana rabbih, jikalau tidak melihat tanda-tanda Tuhannya itu Yusuf. Di sini hati-hati, jangan ada pemahaman Nabi Yusuf bermaksud yang tidak baik, nggak boleh. Karena Nabi itu terjaga dari perbuatan maksiat, bahkan dari makruh, bahkan dari khilaful aula. Jangan salah
paham. Mun urang mah nya. Mun urang dari nabi dari rasul, pantas. Nabi Yusuf tidak. Artinya laula arra'a burhana rabbih lahamma biha. Maksudnya seperti itu. Kalau Nabi Yusuf tidak melihat tanda-tanda keagungan Tuhannya, pasti Nabi Yusuf bermaksud kepada itu Zulaikha. Kalau tidak melihat. Tapi artinya kalau tidak melihat, tapi beliau melihat, artinya tidak bermaksud. Gitu maksud nama. Jadi jangan gagal faham. Maka di sini kita harus mengerti bab akidah. Sifat yang wajib di para Rasul. Apa sifat yang wajib di para Rasul? Salah satunya al-amanah. Sifat amanah. Artinya tidak akan melakukan dosa besar, dosa kecil, makruh, khilaful aula. Tidak akan. Mustahil. Jadi jangan gagal paham. Jangan, waduh, Nabi Yusuf kegoda sama perempuan. Jangan. Salah itu. Pemahaman yang sangat salah. Nggak boleh ya. Jadi harus ngerti, kalau kita baca Quran, apalagi menerjemahkan Quran, memahami Quran, harus ngerti bab akidah, ya, supaya tidak gagal paham. Jangan disamakan Nabi dengan selain Nabi. Andai kata tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, maka pasti Nabi Yusuf bermaksud kepada itu perempuan. Maksudnya seperti itu, maksudnya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, telah menjelma kepadanya Nabi Yakub, kepada Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Itu. Nabi Yakub saat itu ada hadir, ya, menjelma, ya, ngajungkiring minangkananya, itu ada di hadapan Nabi Yusuf. Maka Nabi Yakub menepak dadanya Nabi Yusuf alaihi salam. Maka keluar syahwatnya Nabi Yusuf dari ujung-ujung jari-jarinya. Kadzalika linasrifa nusu'a, seperti demikian kami memperlihatkan kepada Yusuf akan tanda-tanda keagungan kami untuk menjauhkan darinya akan keburukan wal fahsya dan akan kekejian itu. Karena beliau tidak tergoda, tidak tertarik ya kepada yang tidak baik, maka Allah jadikan innahu min ibadinal mukhlasin. Itu. Ketika orang dia digoda dengan macam-macam godaan, tapi tetap dia istiqamah di jalan yang diridhai oleh Allah, maka orang itu akan dijamin, akan dijadikan oleh Allah innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf min ibadina adalah dari hamba-hamba kami al-mukhlasina, orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang dipilih oleh Allah. Gitu. Jadi lamun jelema teu kagoda ku perkara-perkara nu haram, bakal naik derajatna jadi pilihan Allah, jadi kakasih Allah. Gara-gara naon? Wani ngalawan godaan. Ngerti anak-anak ya? Berani melawan godaan, tidak tergoda dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, tidak tergoda, maka orang ini meningkat derajatnya di sisi Allah, diangkat menjadi orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang diselir oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena dia berjuang tidak tergoda oleh perkara yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah sehingga kita tidak tergoda dengan bujukan rayu setan, dengan bujukan rayu nafsu, dengan bujukan rayu dunia, dan dengan bujukan manusia-manusia yang tidak diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan memahami Nabi Yusuf tergoda oleh wanita. Nah, itu pemahaman gagal paham itu ya. Itu pemahaman gagal paham, salah pemahaman tersebut ya. Jadi tetap Nabi Yusuf tidak tergoda oleh wanita yang haram saat itu ya. Jadi tetap kita harus meyakini bahwa para nabi mempunyai sifat al-amanah, mustahil khiyanah, mustahil melakukan perkara yang haram, perkara yang makruh, bahkan perkara yang khilaful aula.